melakukan sebuah presentasi di awal, tentu perlu yang namanya ice breaking, betul? Begitu tembok Takeshi sudah pecah, dor, akhirnya Anda bisa masuk closing, betul? Nah, tapi yang jadi masalah, ketika ice breakingnya sudah masuk, tapi kok Anda bisa closing? Nah, hal yang Anda perlu perhatikan adalah lawan bicara Anda, tipenya jenisnya apa? Nah, ini yang membuat nanti Anda akan paham, oh pantas selama ini saya kok komunikasi dengan dia tidak bisa gampang masuk. Tapi kok dengan si A bisa gampang masuk. Mengerti Bapak Ibu? Nah, kita kupas lebih tuntas. Apa itu tipe-tipe orangnya, boleh? Nah, sebelumnya saya minta Bapak Ibu untuk siapkan catatan. Karena saya yakin setelah Anda pulang dari tempat ini, besok Anda pasti lupa Bapak Ibu. Jadi dari materi yang saya sampaikan, Anda siapkan catatan. Anda catat semua ciri-cirinya nanti. Nah, di balik ciri-cirinya, sisipkan nama orang yang Anda kenal. Jangan sampai tahu kanan kirinya. Nggak enak kalau orangnya ada di sebelah, Anda tulis, oh ternyata kamu tipenya ini toh, pantas. Jangan Bapak Ibu ya. Intinya Anda tulis diam-diam aja, boleh? Mau pasangan Anda, mau upline Anda, mau downline Anda. Setelah Anda tahu tipe-tipenya mereka, Anda akan gampang komunikasi dengan mereka someday nanti. Boleh? Oke, kita akan langsung lihat tipe-tipenya apa saja. Akan terbagi menjadi kurang lebih 4 tipe. Saya jelaskan dulu di awal, ada tipe penggerak, ada tipe peresah, ada tipe politikus, ada tipe seniman. Nah, saya mau tekankan dulu satu. Bukan berarti tipe politikus adalah orang yang jago berpolitik, bukan. Bukan berarti tipe seniman adalah orang yang suka jiwa seni, tidak juga. Hanya nama yang dititipkan saja, boleh Bapak Ibu? Nah, nanti kita lihat kriterianya apa saja, boleh? Kita lanjut, next. Ada 4 jenis tipe, kita akan langsung lanjut saja. Tipe yang pertama, tipe penggerak. Ciri-cirinya, nah Anda bisa lihat. Saya kasih contoh saja supaya Anda lebih gampang, betul? Di dalam satu seminar misalnya dipanggil, Bapak Ibu sekalian mari kita sambut dengan hangat Mr. Christian. Selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Christian. Hari ini saya bersyukur bisa berada di tempat Anda. Ini bukan tipe penggerak. Ini bukan tipe penggerak. Tipe penggerak itu always optimis. Dia semangat. Karena saking semangatnya, Bapak Ibu sekalian mari kita sambut dengan hangat Mr. Christian. Halo Ibu, aduh tambah kenceng Ibu ya, 2 minggu yang lalu kita udah ketemu, sekarang berubah. Sebentar Bu ya, saya pindah ke Bapak lagi sebelah. Halo Bapak, gimana kabarnya? Aduh Bapak sekarang tambah cakep banget. Gila Pak, lama loh kita udah ketemu. Sebentar Pak ya, saya pindah lagi ke sebelah. Dia gesit Bapak Ibu. Oke, pernah ketemu orang seperti ini? Catat kira-kira itu siapa? Supaya Anda tidak lupa, betul? Nah, terus biasanya suka senyum. Nah, orang seperti ini dia sangat suka senyum. Dengan orang yang dia kenal dia senyum. Dengan yang tidak kenal aja dia senyum Bapak Ibu. Pokoknya dia always smile. Semua senyum. Dia rasa aneh kalau tiba-tiba jalan di satu daerah, tiba-tiba ada orang lewat menghampiri dia. Tatap matanya dia tidak senyum, rasanya aneh. Walaupun orang itu tidak senyum, dia akan senyum duluan. Karena memang tipikalnya tipe penggerak Bapak Ibu. Orang ini gampang friendly. Oke? Nah, orang ini lebih mengutamakan yang namanya relationship. Atau gampang bergaul. Nah, Anda bisa lihat. Upline Anda, downline Anda, tim kerja Anda yang hari ini akrab dengan Anda. Kenapa dia bisa Bapak Ibu? Karena mungkin dia tipe penggerak, betul? Ada yang di sini tipe seperti ini? Ada. Nah, Anda sudah mulai tahu tipikalnya Anda bagaimana. Dari sini Anda akan belajar. Lawan jenis Anda nanti, lawan bicara Anda nanti, kalau tipenya bertolak belakang, cara masuknya bagaimana? Betul? Nah, kita lihat lagi di sini. Orang jenis tipe penggerak ini sangat suka dengan visualisasi angka. Jadi, kalau Anda ketemu dengan orang tipe seperti ini, ya, sering-sering kasih tunjuk angka. Semakin besar angkanya Anda kasih tunjuk dibanding tulisannya, semakin gampang dia closing. Biasanya suka lihat bonus orang ini. Oke? Kalau Anda tawarkan sesuatu bonusnya gede, matanya mau copot itu Bapak Ibu. Dia paling suka tulisan-tulisan tidak terlalu dia lihat, yang dia lihat angka. Di sini tulisan angka paling bawah. Makanya kalau lihat nota pusing kepalanya. Ya, apalagi dikasih bold. Itu setengah mati Bapak Ibu. Pusing dia kepalanya. Nah, terus kita lihat lagi. Orang jenis tipe ini cenderung suka mengulang kata-kata. Contoh, pernah satu kejadian saya datang ke satu rumah member.
Baru sampai depan pintu, saya ketok pintu. Halo Pak Kris, ayo silakan masuk. Nah, masuknya bisa 9 kali ngomongnya Bapak Ibu. Sudah masuk ke dalam, disuruh duduk. Duduk. Duduknya bisa 10 kali. Ya, begitu saya haus, Pak permisi, saya boleh minum? Oh iya, minum. 1 ember dikasih Bapak Ibu. Asik. Nah, ngantuk kan Bapak Ibu? Anda masih sadar kan? Bukan berarti materi saya tidak penting loh ya. Guyonan boleh tapi ini penting loh ya. Oke, dan orang ini cenderung overwork. Jadi kalau Anda ketemu dengan tipe-tipe seperti ini, ada plus ada minusnya Bapak Ibu. Plusnya, dia suka mengerjakan banyak hal. Contoh, saya pribadi paling gampang. Tipe penggerak ini adalah tipe saya. Makanya sering kejadian ketika ada member atur janji dengan saya suka lupa. Jujur. Tiba-tiba ada si A datang ke saya, Pak, nanti jam sekian mau triwekel boleh? Oh boleh. Ada waktu? Ada. Padahal sebenarnya jam 1 saya mungkin ketemu orang, saya lupa Bapak Ibu. Nah, karena dia suka membantu, ngerti? Nah, terus nanti ada lagi yang, Pak, saya mau konsultasi nanti malam Pak. Kurang lebih jam 10 saya boleh nggak? Nanti saya kontak Bapak, kita ketemu di luar. Boleh. Karena saya over presentasi, sudah sampai jam 12, orangnya ketiduran Bapak Ibu. Nah, tipe saya adalah tipe begini. Apakah Anda sama? Jangan jujur. Nah, kalau Anda sudah tahu tipe seperti ini, ya inilah yang namanya tipe penggerak. Nah, tipe penggerak ini sangat-sangat friendly. Nah, cara pendekatan untuk bisa masuk ke tipe penggerak ini bagaimana? Ini ciri-ciri kriterianya. Cara masuknya, kalau lawan bicara Anda adalah tipe penggerak, apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama adalah always smile. Mau dalam keadaan apapun, dia lagi senang, dia lagi happy, dia lagi berkabung, pokoknya smile. Pokoknya smile itu pintu rezeki terbuka awal, betul? Terus yang kedua, kalau ketemu dengan tipe penggerak, jangan langsung frontal. Anda ketemu dengan dia, halo Pak gimana kabar? Langsung buka flip chart, Bill Gates mengatakan, enggak akan masuk Bapak Ibu. Enggak akan masuk, percaya saya. Dulu Pak Adi pertama kali presentasi saya Bapak Ibu, tidak frontal karena dia tahu tipe saya. Karena kalau langsung frontal, saya langsung tiba-tiba ke WC. Setelah pergi ke WC, hilang enggak akan kembali. Karena saya suka bangun hubungan lebih akrab dulu. Saya orangnya sangat-sangat suka bangun yang namanya friendly, betul? Nah, jangan frontal, yang pertama yang Anda harus lakukan adalah basa-basi. Tanya gimana kabarnya, kabar istrinya, kabar anaknya, kabar kucingnya, kabar anjing burung perkututnya dan segala macam. Anda tanya aja Bapak Ibu. Semakin panjang basa-basi, terkadang kita perlu basa-basi durasi bisa 30-40 menit. Nggak apa-apa. Tapi setelah itu dia sudah nyaman dengan Anda, dia langsung sangat open terbuka dengan Anda, apapun yang Anda tawarkan biasanya dia masuk. Oke? Nah, kalau ketemu dengan tipe seperti ini, basa-basi. Boleh Bapak Ibu? Terus intonasi bicaranya Anda harus optimis. Anda posisi lagi ada bonus, optimis, presentasi, semangat, salah tidak ada apa-apa. Dia juga nggak tahu Bapak Ibu. Betul kan? Di awal saya presentasi sangat pede Bapak Ibu, ternyata bonusnya terbalik. Antara pairing dengan grup itu terbalik Bapak Ibu. Pairing cuma 10 kedalaman, grupnya tanpa batas. Dan korbannya adalah Pak Dhani Chandra Bapak Ibu. Setelah SOP perdana diluncurkan pada saat itu, Pak Dhani lihat. Ini kayaknya dia jelasin terbalik ini. Terakhir acara dipanggil, bro. Ini kemarin kamu jelasin kayaknya terbalik. Mana ada kok. Upline nggak mau ngalah. Betulan ini terbalik bro. Masa kok terbalik? Iya terbalik. Oh ya gak apa-apa lah, nanti aku perbaiki. Yang penting sudah pro kan? Gak apa-apa, karena semangat Bapak Ibu, betul? Nah, jangan lembek. Kalau ketemu dengan tipe seperti ini harus optimis. Jangan gelisah. Nah, beda dengan tipe yang keduanya nanti. Kita akan cerita tipe kedua. Nah, dan kalau ketemu dengan lawan bicara Anda, tipenya penggerak, sering-sering tunjukkan ini loh. Tunjukkan angka dan reward yang Anda sudah terima. Sekecil apapun yang Anda terima di bisnis ini, Anda berjuang loh Bapak Ibu.
Betul? Tapi kadang di SOP naik peringkat bronze saja malu Bapak Ibu, betul? Hei, ingat loh, Anda menuju ke peringkat bronze, Anda sudah harus urat malu nih putus loh, ditolak berkali-kali, betul? Justru SOP itu tujuannya apa? Itulah panggung penghargaan Anda. Anda tidak dihargai di luar, di sini Anda dihargai Bapak Ibu. Oke? Nah, dan orang ini sangat-sangat mementingkan yang namanya relationship. Ya, jadi kalau ketemu dengan orang-orang seperti ini, berkawanlah dengan dia, tahu lebih dalam tentang kehidupannya dia. Ya, terkadang kita punya daftar nama yang bagus, tetapi tidak pandai kelola. Paham Bapak Ibu? Ini yang membuat kenapa banyak orang yang hari ini tidak pandai, sebenarnya bukan pandai closingnya. Yang terpenting dari sebuah closing itu adalah bina hubungannya. Mengerti Bapak Ibu? Jadi poin dari materi yang akan saya sampaikan itu adalah dibina hubungannya. Kalau Anda pintar bina hubungan sampai kapanpun mereka akan loyal dengan Anda. Betul? Nah, dan orang jenis tipe penggerak ini sangat suka yang namanya entertain. Nah, sangat suka entertain. Dan saya tekankan dulu, entertainnya tolong Anda harus garis bawahi Bapak Ibu. Entertainnya jangan terlalu berlebihan. Ajak dia pergi makan oke, ajak dia pergi kafe oke, ajak dia pergi karaoke itu juga setelah bisnis selesai oke, dan jangan ajak dugem Bapak Ibu. Karena tidak ada yang namanya tanda tangan proposal bisnis miliaran itu di dunia gelap begini-begini Bapak Ibu. Itu tidak ada. Hindari yang namanya tempat dugem, paham? Dan tidak semua jenis tipe-tipe orang ingat bisa Anda entertain. Ada jenis beberapa yang tertentu Anda entertain sampai dompet Anda jebol dan akan closing. Ada Bapak Ibu. Nah kalau ketemu tipe penggerak Anda entertain boleh. Tapi after join. Jangan ketika presentasi Anda presentasi orang di tempat entertain. Bahaya Bapak Ibu. Amsyong. Dan akan closing. Siap Bapak Ibu? Oke. Sudah dicatat tipe-tipe ciri-cirinya? Sudah ditulis siapa nama-namanya? Kita lanjut, tipe yang kedua. Ini dia. Tipe yang kedua adalah bertolak belakang dengan yang namanya tipe penggerak. Kalau tipe penggerak itu optimis, kalau peresa ini kebalikannya. Pesimis. Nah, pesimisnya dalam arti apa? Dia suka komplain tentang nasib sendiri. Dikit-dikit mengeluh. Kalau Anda ketemu dengan tipe seperti ini paling gampang terbaca di depan Bapak Ibu. Halo Bapak, gimana kabar? Aduh, jangan tanya kabar dah, gue lagi stres nih. Aduh, komputer lagi meledak, dompet saya diambil sama istri, nggak ada uang jajan. Aduh, pokoknya jangan tanya, stres deh. Nah, ini tipe perasa. Apapun yang keluar dari mulutnya, gelisah semua. Mengeluh semua. Nah, dan dia punya satu mindset prinsip begini Bapak Ibu. Semakin dia menderita, semakin bangga. Wah, semakin dia menderita dibanding orang lain, semakin dia bangga Bapak Ibu. Makanya saya pernah kejadian satu kali. Ini kejadian berapa tahun yang lalu. Saya pernah isi presentasi di sebuah arisan Bapak Ibu. Dan ternyata isi orang-orang di arisan ini tipe perasa semua. Nah kalau ketemu dengan beberapa tipe peresa, biasanya terjadi seperti ini. Saya kasih contoh. Misalnya ada si A ngobrol dengan si B. Halo Bu, gimana kabarmu? Aduh, lagi kurang baik nih. Aku lagi stres nih. Belakangan ini, aduh anakku nih bikin stres. Dikasih duit habis, dikasih duit habis, dikasih duit habis. Oh anakmu belum seberapa. Anak gua lebih sakit lagi. Dikasih mobil baru hancur, dikasih mobil baru hancur, dikasih mobil baru hancur. Wah. Yang satu nggak mau ngalah lagi. Anak lu nggak seberapa. Anak gua lebih parah lagi. Pacarnya gonta-ganti setiap sampai orang tua pacar datangin saya. Setengah mati. Pokoknya stres banget. Pokoknya mereka beradu, semakin mereka menang, semakin happy. Dia harus menang dalam penderitaan Bapak Ibu. Nah ini mindsetnya. Ini tipe perasa. Ada yang seperti itu? Tulis namanya. Jangan kasih lihat orangnya. Yang penting Anda tahu jenis orangnya. Paham? Nanti kita belajar lagi. Dengan tipe seperti ini, cara masuknya bagaimana, betul? Nah ini yang ilmu dasar yang Anda harus tahu sebenarnya Bapak Ibu. Kalau Anda ngerti ini, percaya. Bisa kalahkan Bang Mul nanti ya. Kita lihat lagi.
Dan orang ini tidak mudah percaya. Khawatirnya tingkat tinggi Bapak Ibu. Oke? Semakin Anda presentasi jelas, semakin hebat Anda presentasi, semakin dia khawatir. Setengah jam Anda semangat, intonasinya cuma. Semakin bagus Anda presentasi, orang ini justru semakin gelisah. Hati-hati, ya. Dan orang ini tidak pandai ambil keputusan. Makanya kalau Anda ketemu dengan tipe seperti ini, yang harus memutuskan orang tersebut mengambil di paket apa, itu sebenarnya Anda, bukan dia. Karena orang tipe seperti ini, penilaiannya dia bertolak belakang, teman-teman. Penilaiannya dia menilai segala sesuatu bukan berdasarkan dari yang mana kelebihannya yang paling banyak, tetapi yang mana kekurangannya paling sedikit. Nah, ingat kata kuncinya, dia menilai segala sesuatu bukan dari kelebihannya yang paling banyak, tetapi dari kekurangannya yang paling sedikit. Semakin Anda cerita terlalu bagus-bagus, semakin dia curiga Bapak Ibu. Khusus untuk tipe seperti ini. Di timnya ada yang seperti ini? Jangan ngomong. Nah, dan pernyataannya selalu pesimis. Saya bisa nggak ya Pak ya? Nanti kalau gagal gimana? Kalau aku ditolak gimana? Nanti sudah join kalau duitnya nggak kembali gimana? Sering ketemu kayak gini? Itu confirm tipe peresah. Pasti sudah tipe peresah. Nah, kita lihat lagi. Cara pendekatan dengan tipe peresah. Berbicaranya harus dengan nada empati atau care. Sama seperti Anda memperlakukan pasangan Anda. Betul? Di awal sebelum menikah, romantis kan? Betul? Makan telat aja bisa ingat, betul? Nanti kalau sudah kayak kami, sudah menikah, makan aja kita lupa. Kita lupa makan, lupa juga tanya dia makan. Yang sudah menikah kan sadar akan hal itu, betul? Yang biasanya waktu awal belum menikah, halo sayang, gimana kabarmu? Aduh, aku kangen loh sama kamu. Begitu Anda sudah menikah, dia telepon, sabar aku lagi kerja. Nanti aja kita telepon. Kan biasa kan bertolak belakang, betul? Nah, jadi yang belum menikah persiapkan diri Anda. Di awal itu memang indah-indah, nanti setelah masuk baru tahu Anda, Bapak Ibu. Makanya kenalilah pasangan Anda tipenya apa, supaya gampang masuk, betul? Nah, kenapa antara pasangan Pak Sutri itu sering cekcok ribut? Ya karena tipenya satu sama lain aja bertolak belakang. Tapi kalau sudah tahu tipenya, percaya pasti romantis kok. Oke? Nah, berbicara harus dengan ada empati. Nah, contoh begini, saya pernah satu kejadian melihat seperti ini. Pernah ketemu satu member, saya langsung cerita. Member itu kebetulan lagi sakit Bapak Ibu. Nah, kalau ngomong dengan tipe penggerak, misalnya dia lagi sakit, dia batuk. Weh bro, gila batukmu. Iya, enggak apa-apa, santai aja. Kalau tipe penggerak, dia gampang lupakan. Tapi kalau dengan tipe peresah, semakin dia diperhatikan, semakin dia happy. Ingat ya, kata kuncinya ya. Semakin diperhatikan, dia semakin happy, walaupun cuma batuk. Ya, walaupun dia hacing, itu Anda perhatikan itu dia sangat senang loh. Hal sepele. Contoh gini. Nanti yang Anda harus lakukan begini. Misalnya ibu itu batuk. Wih gila Bu, sudah berapa lama batuk? Aduh, sudah 2 minggu. Wih gila 2 minggu. Sudah cek dokter belum? Belum. Kamu harus cek dokter loh. Bahaya loh sekarang batuk ini loh. Batuk 2 minggu udah berhenti itu danger loh. Ronsen. Oh iya Pak harus ronsen. Harus pergi ronsen. Bahaya loh kalau nanti ada apa-apa loh. Oh iya Pak, siap saya nanti pergi ronsen Pak. Nah, iya Bu, ibu harus pergi ronsen. Bahaya loh, sekarang batuk lihai loh. Tetangga saya 2 minggu batuk, tiba-tiba besoknya kiok loh. Ngerti? Nah, semakin Anda ngomong begini, semakin dia ketakutan. Semakin dia happy. Ih, gila perhatian banget. Loh betul? Nah, orang seperti ini harus dibuat seperti itu. Betul nggak? Betul? The most favorite speaker 2020 ya. Oke, dan cara pendekatannya dengan tipe ini ingat harus beri arahan.
Ingat, orang seperti ini tidak pandai ambil keputusan. Oke? Dia menilai segala sesuatu dari yang mana kekurangannya paling sedikit, betul? Nah, jadi Anda harus cerita baik dan buruknya dari bisnis ini. Pak, tadi saya sudah ceritakan proposal bisnisnya, sangat bagus sekali. Itu yang saya ceritakan baik-baiknya saja. Nah, kalau biasanya yang dilakukan Pak Febrian adalah dia bentengin di sesi akhir. Nah, ini yang saya lakukan. Nah, ini kita memberi kekuatan kepada dia, Bu. Dari apa yang saya jelaskan tadi, ini semua bagus. Tetapi itu kan yang saya ceritain manis-manisnya saja. Nah, yang Ibu harus perlu tahu adalah 3 poin terakhir. Yang pertama, Ibu harus sadari dulu bahwa bisnis ini adalah bisnis penolakan. Saya ditolak, Ibu juga pasti ditolak. Kita sama-sama ditolak. Nah, karena sudah intonasinya sama seperti ini, dia happy. Oh iya, berarti Bapak ini juga ditolak, saya juga ditolak. Yang kedua, kita kerjakan bisnis ini 3-5 tahun kita berjuang bersama-sama ya. Jangan Ibu yang berjuang, saya makan tidur di rumah ya. Jangan, kita berjuang sama-sama di lapangan. Kita berdarah-darah di lapangan. Ibu siap? Nah, yang terakhir, Bu, sama-sama kita masuk sekolah bisnisnya yuk. Karena di sekolah bisnisnya ini, yang tidak punya pendidikan sekalipun itu bisa jadi jago loh. Yang penting Ibu jangan sampai bolos, betul? Nah, Ibu siap enggak 3 ini kita lakukan bersama? Kalau siap, ayo kita go ahead, betul? Nah, ini Anda harus bentengin di depan. Ngerti Bapak Ibu? Dan ketika dia memilih paket, Anda yang arahkan. Karena rata-rata orang seperti ini, karena khawatirnya tinggi, biasanya paketnya apa? Bukan saya ngomong ya. Masih syukur kalau basic. Kalau dia bilang, tak coba dulu free user. Nah, Anda yang harus arahkan, Bu, menurut pertimbangan saya, dari apa yang saya lihat dari Ibu ini antusias loh. Ibu ini semangat loh, padahal Anda tahu dia loyo sebenarnya Bapak Ibu. Jangan Anda ngomong loyo di depannya dia, jangan. Bahaya, itu Anda matikan dia seketika Bapak Ibu, jangan. Jadi Anda sudah tahu tipenya dia seperti itu, dia gelisahnya tinggi, Anda harus angkat. Ketika Anda sudah angkat, jangan Anda tendang jatuh ke bawah, bahaya, jangan. Anda harus angkat dia, take away dia. Nah, menurut saya yang saya lihat, Ibu harus ambil di paket yang pro, itu sangat bagus. Bagaimana menurut Ibu? Kita berjuang di paket pro ini bersama-sama. Aduh, kalau pro kayaknya dadak. Jangan lanjut dulu Bu, langsung kita ke paket tengah. Jangan sampai dia banyak bicara Bapak Ibu. Kalau sampai dia banyak bicara, curhatnya setengah jam. Betul enggak? Belum Anda selesai ngomong, tiba-tiba dia ngomong, gara-gara topik satu aja masalah duit. Duit ini bahasnya setengah jam. Nanti bicara saya bingung mau jalankan bisnisnya Pak. Tiba-tiba topiknya pindah ke anaknya setengah jam lagi. Loh betul, ada kejadian seperti ini? Ini kejadian langka dan nyata Bapak Ibu. Makanya saya kasih tahu ini supaya next time kalau Anda ketemu, ini tipe peresah. Aku harus bagaimana? Anda sudah tahu ya? Mengerti? Makanya kadang saya lucu, ada satu member presentasi itu bisa 2-3 jam. Lambat, buang waktu. Efisiensinya itu tidak boleh lebih dari 1 jam. Selebihnya ngobrol di luar. Yang penting dia sudah ambil proposal bisnisnya, baru kita bahas masalah pribadinya. Itu yang paling benar Bapak Ibu ya. Nah, terus kita lihat. Nah, ini yang tadi saya bilang. Keputusan yang dipilih bukan berdasarkan mana yang paling banyak kelebihannya. Tetapi keputusan yang diambil dari mana yang kekurangannya paling sedikit. Nah, Pak, kelebihan dari bisnis ini yang Ibu lihat apa? Tung. Nah, itu kelebihannya Bu. Kekurangannya dari bisnis ini yang saya mau bicarakan ke Ibu tidak banyak Bu. Kekurangan dari bisnis ini 1. Kalau Anda tidak kerjakan dengan serius saja. Karena tidak pernah saya melihat kayaknya dari bisnis ini banyak kekurangannya Bapak Ibu. Kekurangannya karena Anda tidak kerjakan dengan serius saja. Kalau Anda kerjakan dengan serius, Anda pasti diamond berikutnya Bapak Ibu. Betul? Tidak ada kekurangan dari bisnis ini. Kekurangannya ya karena sistem akumulasi tanpa batas waktu itu. Banyak orang makan tidur. Banyak orang liburannya lebih panjang daripada kerjanya. Betul? Padahal momentum di depan mata lagi bagus, Anda tidak gas. Ketika mesin mobilnya sudah mendingin, Anda mau starter, itu butuh waktu lagi. Betul? Makanya pandai-pandailah gunakan yang namanya momentum. Oke? Nah, kita lihat lagi. Dengan orang ini, fokus pendekatan 4 mata. Jangan rame-rame. Karena orang ini gampang terintimidasi Bapak Ibu.
Jadi kalau Anda table talk, Anda misalnya tahu kelihatan depan mata tipenya dia adalah persa, segera dipisahkan. Karantina. Jangan digabung Bapak Ibu. Jangan digabung. Karena kalau satu ngomong apa, dia cari yang sama-sama pendapatnya lebih banyak, dia pasti ikut. Satu nggak join, semua nggak join. Nah, ini harus dikarantina, segera dijauhkan Bapak Ibu. Jangan digabung dengan tipe penggerak. Kalau tipe penggerak, misalnya ketemu dengan tipe persa, Bu gimana kabar? Aduh saya lagi stres. Stresnya Ibu udah seberapa? Stres saya di kantor lebih stres lagi. Batal. Kalau Anda tipe penggerak, ketemu dengan tipe persa, jangan Anda cut dengan cara seperti itu. Batal. Hubungannya hancur. Tapi kalau Anda perhatian dengan dia, itu bisa masuk. Oke? Walaupun Anda tahu sebenarnya Anda punya masalah lebih besar, tapi kalau lawan bicara Anda tipe persa, jangan bilang masalah Anda lebih besar. Gila Bu ya. Saya tadi pikir masalah saya lebih besar loh Bu. Ternyata dipertimbangkan dengan masalahnya Ibu. Aduh, ternyata masalah Ibu lebih besar loh. Masalahnya Ibu ribut 2 hari dengan suami cuma gara-gara salah ketek matikan lampu aja ya. Sementara saya ribut gara-gara Anda kasih istri duit. Padahal yang lebih bermasalah si penggeraknya, betul? Nah, jadi ngomong dengan tipe seperti ini harus seperti itu, betul? Paham? Sampai sini paham? Catat namanya siapa. Mudah terpengaruh orang lain. Sampai di tahap ini, mengerti tipe persa? Di lingkungan grup Anda, orang tua Anda ada tipe seperti ini? Nah, sudah mengerti cara pendekatannya ya? Kalau Anda mengerti ini Bapak Ibu, mungkin orang tua kita, saudara kita, tipe kan tidak sama, betul? Nah ketika Anda sudah tahu tipe ini, Anda pulang dari sini pasti bisa bergaul dengan mereka dengan sangat gampang. Oke? Nah, kita akan lanjut ke tipe ketiga. Nah sekarang kita lihat, Anda dominan di tipe yang mana? Ada yang nilai sendiri penilaian Anda. Ada lagi tipe ketiga. Tipe ketiga ini adalah tipe politikus. Bukan berarti suka tikus. Ya, ciri-cirinya adalah tidak banyak, tapi fatal. Nah, saya tidak tahu apakah Anda pernah ketemu dengan tipe seperti ini di dalam tim Anda. Ciri-cirinya, he likes to win. Gua yang paling pintar, lu semua pada bego. Pokoknya gue yang harus nomor 1, ya. Apapun yang lu ngomong itu salah, apa yang gue ngomong gue benar. Padahal yang dia ngomong salah, dia tetap ngaku dia benar. Ini orangnya egonya tinggi sekali, power crazy Bapak Ibu. Nah, orang tipe-tipe seperti ini, rata-rata disuka banyak orang nggak? Kalau Anda ketemu dengan tipe seperti ini, Anda happy nggak? Nggak happy. Tapi pasti Anda nggak? Anda pernah ketemu tipe seperti ini? Baru dipresentasi di tengah jalan dipotong. Oh, nggak bisa. Izinmu mana? Coba lihat dulu. Betul? Lo kan ada yang seperti itu. Bisnis tetangga bonusnya lebih gede. Di sini kok lebih kecil. Nah, kan seperti itu. Ya kan? Pokoknya dia tidak mau kalah. Suka debat. Dan biasanya kalau ketemu seperti ini mau saya botakin kepalanya. Greget Bapak Ibu. Rasanya mau cuma nggak boleh kan? Power crazy. Orang ini gila pujian. Semua orang harus tahu dia siapa. Di atas panggung pokoknya panggung ini harus milik sendiri. Saya nggak nyindir ya. Sadar diri aja yang memang tipenya begini. Ya kan? Terus dan orang ini gila penghargaan Bapak Ibu. Saya pernah datang ke satu rumah member, prospekan. Awalnya prospekan, akhirnya sekarang member. Orangnya ternyata tipenya politikus. Mau ketemu dengan dia, harus ketemu 3 orang sekretaris. Benteng pertahanannya ada 3. Nggak bisa langsung direct ketemu dia. Harus lewat benteng pertahanan 3 ini. 1 approve, 2 approve, yang 3 nggak approve, ulang lagi dari awal. Pernah ketemu seperti ini? Nah, dan begitu Anda masuk ke dia Bapak Ibu. Ruang ini ya, saya pernah masuk ke satu kantor. Wih, suasananya mencekam Bapak Ibu. Masuk kantor dengan kuburan tidak jauh beda.
Saya dengan Bang Togi pernah itu di mana? Sangatta ya. Wah, itu mencekam sekali. Sangat mencekam. Masuk ruangannya Bapak Ibu. Wih gila. Di depan saya tiba-tiba ada meja besar dari kayu jati. Kursinya gede di situ Bapak Ibu. Kursinya gede dan dia duduk di sana. Duduk. Begitu maju satu langkah, lihat ke kanan. Wih gila. Piagamnya berjejer. Piagam, plakat. Foto sama pejabat, foto sama bupati, foto sama insinyur, foto sama profesor, foto sama security, foto sama tukang satpam dan segala macam ada di situ. Lengkap satu dinding. Bukan berarti, Pak, kayaknya semua orang kantoran wajib ada plakat. Iya benar, tapi orang ini beda Bapak Ibu. Plakatnya kayak wallpaper. Ujung sana sampai ujung sini full. Dan yang paling bahaya Bapak Ibu, di tengah-tengahnya ada tanduk rusa. Di bawahnya ada sniper. Nah ini, Anda pilihan cuma dua. Anda closing dia atau mati di tempat Bapak Ibu. Pernah ketemu begini? Pernah ya? Nah, ketika Anda ditawarkan duduk, dia orangnya cool. Oke. Nah, oh, toki. Duduk. Kursinya si bos, kulit, sofa empuk, luar biasa. Kursi tempat Anda duduk, kursi tamu, kursi playgroup. Jim Carrey, betul dah. Pernah satu kejadian, ini kisah nyata Bapak Ibu. Jadi apa yang saya ceritakan ini kisah nyata dari perjalanan kita 2,5 tahun ini. Pernah saya satu ketika ajak satu member, Bang Togi ya, duduk di dalam ruangannya, kursinya ternyata plastik dan kursi itu patah Bapak Ibu. Saya sakit perut di situ ketawa. Satu kali kejadian saya mau ketawa, nggak tahan Bapak Ibu. Dan si bapak itu juga mau ketawa juga nggak enak. Patah, tebrak langsung jatuh begini, nggak tahu boy. Masih ada waktu? Oke. Nah, dan orang ini pergaulannya terbatas. Kenapa bisa terbatas? Big ego. Egonya ini tinggi. Orang tipe seperti ini pasti tidak banyak disuka orang, betul? Karena dia yang paling benar, yang lain salah. Jadi kalau Anda berdebat dengan dia tidak ada selesainya. Anda pergi datang ke satu tempat makan. Oi, Pak, kemarin loh saya makan di sana. Siomainya hautse loh, enak banget loh. Gila, pokoknya itu aku lihat rame banget. Ketemu dengan tipe seperti ini, enak dari mana? Mana ada siomay sana enak? Di sana loh, saya kasih tahu ada tempat dimsum itu hakaunya, lebih enak loh. Enak, kamu gigit satu kali, bisa-bisa kamu makan itu satu restoran semuanya. Lapar gak pasti, enak banget. Orang ini tidak mau kalah debat. Tahu siapa di dalam tim Anda seperti ini? Tulis namanya ya. Bisa jadi upline Anda, downline Anda, crossline Anda, betul? Cara pendekatannya gampang. Orang tipe seperti ini paling gampang Bapak Ibu. Kalau mau dideketin, simple. Berbicara dengan dia bukan dengan nada menjilat, tapi kagum. Semakin Anda kagum dengan dia, semakin dia naik ke surga langit ke-7, semakin cepat closing Bapak Ibu. Pokoknya Anda pura-pura bego aja, biarkan dia yang lebih pintar, betul? Nah, Anda harus dengan nada kagum.
Apapun yang muncul dari statement bibirnya, wih gila Pak, wih gila luar biasa. Aduh, iya aku seneng banget loh Pak hari ini bisa ketemu dengan Bapak. Aduh, kapan lagi saya bisa ketemu dengan Bapak nih? Jarang-jarang saya bisa ketemu momen langka begini. Padahal dalam hati Anda cepet-cepet saya mau pulang Pak. Makan hati. Betul? Nah ngomong dengan dia dengan tanda kagum. Dia batuk. Wih gila batuknya Bapak luar biasa banget ya. Dahsyat loh Pak. Kayak bangsawan loh batuknya. Waduh. Batuk saya aja udah begitu. Nah. Kalau satu kejadian lagi pernah. Orang seperti ini kan gila penghargaan, betul? Nah, saya pernah ketemu. Tapi saya kamuflas namanya. Oh, thank you buddy. Thank you. Nah, saya kamuflas namanya. Pernah saya datang, dikasih kartu nama Bapak Ibu. Nah, ingat kalau ketemu dengan orang ini jangan sekali-sekali Anda kritik ya. Jangan sekali-sekali dikritik. Mau dia hari ini berdiri dari kursinya, bajunya robek pun jangan Anda kritik. Jangan Anda kritik. Mau sepatunya sebelah warna biru, sebelah warna merah, jangan Anda kritik. Orang ini tidak suka dikritik. Satu kali Anda kritik, bye-bye forever my love. Tidak akan dia lihat Anda lagi. Ya. Nah, pernah satu kejadian saya ketemu dengan orang tipe ini. Tipe politikus tulen. Nah, paling gampang lihat apa? Kartu namanya. Di balik kartu namanya ini lucu. Nah, kartu namanya itu singkat. Boleh saya pinjam nama ya? Kamuflas saja. Aswin. Enggak, saya pinjam nama teman yang sudah namakan hati lah. Kalau diomongkan oke-oke aja. Kartu namanya Aswin. Namanya singkat, Aswin. Tapi di balik Aswinnya, Profesor, Doktor, Insinyur, MM, MKong, MFSC, MBA, HIV, TBC. Wah. Gelarnya 3-4 kali lipat lebih panjang dari namanya. Orang ini power crazy. Namanya pendek, gelarnya panjang. Ada yang seperti ini? Saya bukan nyindir ya, ini cuma contoh ya. Nah, dan orang ini ketika Anda sudah kritik, contoh, kejadian seperti ini lagi. Kalau Anda sudah kritik dia, contoh, Anda lihat kartu namanya, wih Pak, keren banget. Pak, setahu saya Pak, kalau sudah insinyur kan sudah tidak perlu ini lagi Pak. Tidak seneng dia. Dia perhatikan Anda di kursinya. Wah Pak, iya soalnya teman saya kayaknya kalau sudah dapat gelar ini sudah tidak perlu kejar gelar ini lagi Pak. Tapi kok Bapak kenapa mau kejar gelar ini? Tambah dah seneng dia. Nah, ketika Anda tanya dengan dia, ya, wah Pak, wah ini MBA Pak, wah tidak gampang loh bisa dapat MBA ini Pak. Wah MBA ini, Bapak MBA-nya dari mana? Dia jawab, dari Harvard. Oh, dari Harvard Amerika. Iya, Harvard Amerika. Emangnya Harvard jembatan 5? Amerika ini. Karena sudah Anda kritik, tidak senang dia. Dia juga marah Bapak Ibu. Ngerti? Nah orang kayak gini jangan dikritik. Pokoknya Anda lihat kartu namanya. Udah pokoknya simpan aja langsung. Mau gelarnya lebih panjang itu bisa sampai 2 halaman. Sudah tenang aja. Memang orangnya begitu. Ya. Dan orang ini kalau mau pendekatannya gampang, Anda cukup nada kagum. Ya. Kagum dengan menjilat itu 2 hal yang berbeda loh ya. Oke. Nah terus lihat lagi. Tiap kalimat sisipkan nilai pujian. Oke. Jadi setiap Anda ngomong apapun, sedikit-sedikit puji dia. Anda cerita bonus referral, Pak ketika bonusnya begini-begini, waduh saya tidak bisa bayangkan loh Pak. Kalau Bapak di posisi ini, Bapak ajak teman baik yang Bapak, aduh Bapak orang pertama yang sangat luar biasa loh Pak. Lanjut ke bonus pairing lagi, molekul ketemu molekul lagi, puji lagi dia. Wih Pak, saya tidak bayangkan kalau Bapak hari ini bisa ambil posisi bersama kami. Peran Bapak ini sangat penting loh bagi kami Pak. Dengan hadirnya Bapak di dalam bisnis kami, aduh itu sangat-sangat membantu banyak orang Pak. Gede kepalanya Bapak Ibu. Tambah lagi Anda cerita bonus grup sampai di reward, berapa duit? Kalau sudah ngomong berapa duit, langsung pro. Jangan basic.
Sedikit mainkan kata-kata untuk pancing egonya. Kurang lebih seperti tadi, permainan Anda harus memuji. Ya. Sudah dicatat siapa tipe ini? Ada di dalam tim Anda? Kita bicara tipe yang terakhir. Nah, saya tidak tahu apakah Anda sering ketemu dengan tipe ini. Karena jujur tipe ini tidak terlalu banyak kita jumpai. Tapi saya pernah ketemu Bapak Ibu. Saya pernah ketemu dengan tipe seniman ini. Dominan yang kita ketemu di lapangan itu adalah tipe penggerak, tipe peresah, tipe politikus ada juga. Tapi saya sangat jarang ketemu dengan tipe seniman ini. Nah, tapi kalau Anda ketemu dengan tipe seniman ini, ciri-cirinya bagaimana? Suka dengan hal-hal yang kreatif dan inovatif. Kalau Anda ketemu dengan prospekan tipe seperti ini, biasanya orangnya ciri-cirinya itu introvert. Orang ini tidak gampang terbuka. Anda presentasi orang ini, responnya cuma Oke Pak, jadi dari apa yang saya jelasin sudah Pak? Dia namanya ngomong Bapak Ibu. Pokoknya cuma Tapi di balik nya Anda pusing setengah mati, betul? Anda yang hari ini gagal fokus sendiri kan? Kalau ketemu dengan orang yang hari ini cerita tidak ada respon, rasanya kayak kuburan kan Bapak Ibu? Nah, dan biasanya orang ini suka sesuatu hal yang kreatif. Kalau Anda mau cerita dengan dia, percuma ceritakan kelebihan bonus. Orang ini tidak suka. Orang ini tidak tergila-gila dengan hal seperti itu. Yang Anda harus ceritakan adalah inovasi dari perkembangan aplikasinya. Kedepan nanti akan lari kemana? Metode pembayarannya akan jadi seperti apa? Potensi bisnis 5-10 tahun lagi ini akan mengarah kemana? Nah, dia terangsang secara visual di situ. Horny dia kepalanya. Semakin Anda ceritakan visi jangka panjang seperti hari ini yang diceritakan oleh CEO kita Pak Michael, beri tepuk tangan untuk Pak Michael. Nah, orang ini terangsang secara visual. Dia happy banget. Dan orang ini cenderung kutu buku. Kalau Anda ketemu tipe-tipe orang seperti ini, orang ini biasanya suka bawa buku. Nah, cara pendekatan dengan tipe seperti ini, Anda bisa pinjamkan beberapa buku untuk bisa Anda follow up ketemu dia kembali. Semakin tebal buku yang Anda kasih, semakin dia happy. Orang ini suka baca. Pokoknya otaknya itu memang didesain untuk baca buku. Anda kasih saya buku 10 biji, belum tentu 1 bulan habis. Karena bukan tipenya. Kalau tipe ini dia lebih suka cari yang namanya ilmu-ilmu dasar. Oke? Nah, dan orang ini tidak suka basa-basi, makanya dia tertutup. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang ini, antara mau masuk atau tidak Anda bingung. Nah, tapi nanti saya kasih tahu cara pendekatannya bagaimana. Nih, orang ini suka detail. Nah, kalau ketemu dengan orang seperti ini, jangan asbun, asal bunyi. Anda tidak tahu, tapi Anda sembarangan ngarang. Oke? Anda harus tahu lebih dalam tentang seputar Anda punya bisnis supaya bisa masuk ke dia. Dari sisi perizinannya, dari sisi pembagian bonusnya berapa persen, biasanya orang ini nanti di sesi terakhir dia akan tanya. Dia akan tanya, izinnya apa saja? Yang keluarkan siapa? Ini izinnya keluaran dari mana? Kalau ketemu tipe penggerak, nggak penting Bapak Ibu, yang penting dapat duit. Kalau tipe penggerak tuh seperti ini. Kalau tipe penggerak ketemu dengan seperti ini, mati di tempat tipe penggerak. Dan biasanya dia nggak mau berpikir terlalu panjang, ditinggal, betul? Nah, terus kita lihat lagi. Dan suka membanding-bandingkan. Nah, ini seperti yang kemarin disampaikan Pak Adi, menikah tapi selingkuh. Suka banding-bandingin. Wah, itu aplikasi tetangga sudah gede loh, harganya murah banget loh. Ini kok hargamu beda jauh, betul? Di aplikasi tetangga loh, bonusnya lebih gede. Di sini kok nggak terlalu gede ya? Orang ini suka membanding-bandingkan, teman-teman. Nah, kalau ketemu dengan tipe seperti ini, Anda sudah tahu apa yang harus Anda lakukan, ya. Nah, terus lihat. Orang ini ngomong secukupnya. Dia tidak mau ngomong panjang lebar. Cara pendekatannya seperti ini. Orang seperti ini, Bapak Ibu, paling anti yang namanya eye contact. Orang ini merasa terganggu kalau Anda sering lihat matanya dia. Jadi kalau Anda ketemu dengan tipe orang ini, pernah nggak Anda presentasi orang, baru lihat sebentar, langsung matanya menghindar. Anda lihat lagi, menghindar lagi. Nah, itu bisa-bisa dia introvert. Dia seniman. Dia orangnya tertutup.
Tidak gampang terbuka dengan siapapun. Dan Anda jangan coba-coba mencoba untuk membuka dia punya kehidupan. Orang itu tidak suka. Karena memang dia introvert. Semakin Anda kasih dia privacy untuk dia menyelesaikan masalahnya dia lebih happy. Oke? Nah, tonjolkan hal-hal yang kreatif. Seperti tadi, Anda ceritakan potensi dari free usernya, Anda ceritakan bagaimana kelebihan dari aplikasinya, penghargaan-penghargaan yang sudah diterima oleh SIP, bukan yang diterima oleh Anda. Ingat, kebanyakan orang salah. Penghargaan yang diceritakan adalah penghargaan peringkatnya dia. Salah. Yang Anda harus tonjolkan kepada tipe-tipe seperti ini, apa yang Smart InPace sudah raih. The best MLM 2018 atau 2019. Nah, hal-hal yang seperti ini Anda kasih tunjuk. Dia butuh data. Semakin banyak data masuk ke dia, semakin PD-nya tinggi. Dan orang ini kalau satu kali bergerak, bisa jadi itu pemimpin sejati, Bapak Ibu. Nah, dan ketika Anda selesai bicara, Anda harus kasih dia waktu untuk berpikir. Don't interrupt him. Jangan diganggu. Karena orang ini, dia lebih banyak memikirkan daripada mengambil keputusan. Contoh, paling enak kalau Anda ketemu dengan tipe seperti ini, lakukan di table talk. Jangan face to face. Kalau face to face repot Bapak Ibu. Anda sudah selesai bicara, dia masih belum kasih keputusan. Anda sudah tidak tahu harus ngomong apa lagi. Jadi Bapak, dari apa yang tadi saya jelaskan selama 45 menit yang lalu, kurang lebih dari apa yang saya jelaskan, paket dari 3 ini, yang mana yang Bapak pilih, dia akan diam. Diamnya bisa 10 menit. Ngomong satu kalimat, itu bisa 10 menit kemudian. Kalau Pro tadi berapa free usernya? Unlimited. Oh. Udah diam lagi dia. Jangan ketika dia mikir Anda ganggu. Ingat, kalau dia lagi mikir jangan Anda ganggu. Gambarnya hilang. Dia itu lagi buat gambar di imajinasinya dia. Anda masuk jebuk. Apa tadi? Apa? Oh ya, lupa lagi. Orang seperti ini agak repot Bapak Ibu. Agak repot. Dan saya sering sekali ketemu yang seperti ini belakangan. Mungkin karma Bapak Ibu. Tapi tidak apa-apa, karena sudah tahu triknya, gampang masuknya kok. Akhirnya join juga kok. Nah, terus jangan sering face to face. Karena orang ini tidak suka terlalu banyak suka eye contact, ya. Orang dengan ketemu tipe seperti ini, transparan saja terbuka tanpa menjelek-jelekan bisnis apapun. Semua tipe. Jangan sekali-sekali Bapak Ibu menjelekkan bisnis orang lain. Seorang pengusaha profesional tidak pernah hari ini menjelek-jelekan industri lain. Paham? Semakin orang itu menjelek-jelekan industri perusahaan lain, sebenarnya secara tidak sadar industrinya sebenarnya juga lagi jelek. Betul? Kalau Anda mau dihargai orang lain, hargai dulu orang lain. Itu sudah ilmu dasar hukum alam, ya. Nah, terus fokus tonjolkan kekuatan tim kerja. Nah, kalau tipe orang seperti ini biasanya nggak mau kerja sendiri. Dia butuh yang namanya tim kerja. Sering-sering gunakan pihak kedua, pihak ketiga, pihak keempat, kenalkan dengan dia. Semakin dia tahu, semakin banyak Power Ranger-nya, semakin senang dia akan cepat join. Ya, semakin banyak tim kerja Anda kenalkan, semakin cepat dia akan memutuskan untuk bergabung. Nah, sampai di tahap ini cukup paham Bapak Ibu semua? Sudah dicatat nama-namanya? Oke, supaya Anda pulang nanti Anda tidak lupa. Tipe penggerak namanya Eric. Oh, oke, saya tahu Eric ini. Oh iya, kapan lalu jelasin tipenya begini. Contoh, ya kan? Makanya saya suruh tulis namanya, ya. Oke, setelah Anda sudah tahu seluruh tipenya, barulah kita lakukan yang namanya closing, betul? Closing ini adalah satu hal yang paling ditunggu-tunggu oleh semua member, betul? Tapi ingat, closing terbagi menjadi 2. Ada yang closing di tempat, dan ada yang closingnya bertahap atau tertunda. Bukan berarti Anda ditolak, ya. Nah, yang Anda harus perhatikan adalah di sini. Kita lihat cara untuk closing tipe penggerak. Terbagi menjadi 2. Closing langsung ketika orang itu sudah interest, orang itu sudah sangat-sangat tertarik. Yang Anda harus lakukan apa? Langsung tawarkan posisi 2+1-nya. Ceritakan trust-nya posisi 2+1 ini. Anda kasih tahu, Pak, detik ini tidak ada pilihan, Pak. Cepat gabung, ini ada tanah kaplingan 01. Kalau kamu tidak cepat ambil, ini diambil orang lain. Nah, langsung jual seperti itu. Dan kalau bisa Anda pergi temani dia ke ATM.
Kemana dia pergi, Anda temani. Orang ini kalau sudah trustnya tinggi, terkadang ya bisa closing di tempat, tapi Anda tidak jeli, Anda tidak greget gitu loh. Akhirnya lepas. Nah, setelah dia join, apa yang harus Anda lakukan? Detik itu juga, kalau ada waktu, bedah daftar nama. Bedah daftar nama 200 namanya dia, segera bila-bila dari FAST-nya. Lakukan jadwal 2-3 hari ke depan untuk bagaimana presentasi dengan dia dan startup dengan dia. Oke? Nah, pujian yang tulus itu membuka pintu komunikasi. Sering-sering Anda puji dia. Dia salah, Anda puji. Dia benar, Anda puji. Kalau Anda mau punya tim kerja yang pintar, Anda harus mulai membiasakan membiarkan dia untuk melakukan, Bapak Ibu. Jangan semuanya Anda yang lakukan. Cukup sekali saya masuk lubang, Bapak Ibu. Nah, 2 kali saya akan masuk lubang yang sama. Betul? Nah, kalau closing tidak langsung, biasanya Anda kan tidak tahu daftar nama ini bagus atau tidak. Kebanyakan setelah Anda tahu dia belum closing detik itu juga, Anda biasanya lupakan. Betul enggak? Padahal Anda tidak tahu, di balik daftar namanya, itu orang-orang bagus semua. Bisa jadi dia pembuka gerbangnya. Anda tidak sadar, makanya Anda perlu namanya follow up. Follow up ini bisa 2-3 kali, sampai 5 kali, bisa bahkan lebih dari 10 kali. Dan yang namanya follow up ini, itu tidak ada jeda waktu. Bisa cepat, bisa lama. Yang penting Anda konsisten. Nah, dan dengan orang ini ingat, jangan bicara bisnis terus, entertain boleh. Ajak ke kafe, ajak pergi karaoke, jangan ajak dugem. Ya. Nah terus, setelah Anda ketemu dengan dia, mungkin dia pada saat itu belum join, tidak apa-apa, Anda bedah daftar namanya. Pak, Bu, saya kebetulan lagi serius kerjakan bisnis ini. Boleh nggak bantu saya referensi daftar nama? Karena saya hari ini betul-betul mau serius kembangin di kota ini. Cuma kebetulan saya buta daftar nama. Anda keluarkan buku, Anda langsung tancap pulpen seperti ini. Kira-kira nomor 1 siapa, Bu? Sebelum dia bilang, aduh saya tidak ada teman, Anda keluarkan buku, Anda langsung tancap pulpen begini. Nomor 1 siapa, Bu? Oke, nomor 1 udah ada. Nomor 2 dulu. Dia pasti akan keluarkan. Dia pasti akan keluarkan karena Anda sudah todong, betul? Nah, kebanyakan leader-leader ini sungkan tidak berani nodong. Todong aja. Kenapa Anda tidak berani nodong? Karena mungkin Anda takut tidak berani bina dia. Kalau Anda tidak takut untuk membina dia, Anda pasti todong dia. Betul? Nah, terus kita lihat lagi. Langsung, kalau dia belum join, arahkan dia jadi pencinta produk. Top up, arahkan dan Anda lihat di sebelahnya. Sampai dia berhasil top up. Ya. Sosmed juga Anda ajarkan untuk dia bisa download sosmednya dan join di sosmednya. Ya. Dan undang ke pertemuan terdekat dan selalu posting-posting reward dan hasil supaya dia bisa lihat sampai dia kembali ke jalan yang benar, Bapak Ibu. Ya. Nah, karena orang seperti ini paling gampang dimainkan egonya juga kok. Semakin banyak reward-reward muncul, semakin panas dia, betul? Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana cara pendekatan dengan tipe peresah? Nah, tipe ini susah gampang. Cara closing langsung adalah Anda yang arahkan dia berjoin di paket apa. Ada yang pilihkan paketnya, Bu, intinya ini sudah bagus, percaya sama saya, yuk kita KTM yuk. Udah langsung, jangan sampai Pak, kayaknya, aduh sudah tidak ada kaya Bu, ini paling bagus, sudah paling sip sudah. Pokoknya tidak ada paket yang lain, dari tadi mata saya cuma lihat ke 1 paket, ini cocok banget untuk Ibu. Ayo kita pergi ke KTM yuk, udah langsung Anda yang temani. Orang ini tidak bisa ambil keputusan. Dia ambil keputusan, bisa jadi dia tidak join. Tapi Anda yang harus ambilkan keputusan untuk orang tipe seperti ini, ya. Terus kita lihat lagi. Buat agenda khusus untuk bisa membantu dia, kata-kata saktinya, percaya aku, trust me. Tepuk aja dadanya, tepuk aja dia punya bahu, bukan dadanya Bapak Ibu ya. Anda ini otaknya kotor semua. Bahunya, percaya saya Bu. Kalau Pak Vincent bilang eye contact, kamu percaya aku enggak? Seperti itu. Terus kita lihat. Ceritakan kekurangan dari reward akumulasi tadi. Banyak yang suka menunda waktu. Banyak yang orang tidak serius kerjakan bisnis ini, akhirnya disalip dengan tim kerjanya yang lain. Anda boleh ceritakan ini Bapak Ibu ya. Siap bertahan di segala musim. Kita adalah bisnis. Aku mau kita selamanya bisa bersama. Ibu sukses, saya juga pasti sukses. Nah mungkin saya sukses tanpa sukseskan Anda. Ngerti? Nah, terus closing tidak langsung adalah kalau memang dia belum bergabung, jadikan dia teman.
Banyak hari ini ketika dia sudah ada bergabung, sudah tidak dihubungin lagi, salah. Bertemanlah dengan dia. Sering beri informasi dan perhatian khusus kepada orang ini. Ketika ada broadcast khusus kepada dia. Dia ulang tahun, Anda ingat tanggalnya, ucapkan happy birthday. Dia lagi Imlek, Anda kasih gambar angpau, ya kan? Tambah dia diperhatikan seperti ini, tambah happy. Tipe peresah paling suka dimanja, betul? Semakin dimanja, semua isi dompetnya milik Anda, betul? Terus kita lihat lagi. Bantu untuk closingkan daftar nama yang direferensikan. Ingat, dengan orang ini Anda harus tempel terus. Beda dengan tipe penggerak. Tipe penggerak kadang bisa langsung mulai sendiri. Tapi tipe yang seperti ini akan lebih banyak durasinya Anda tempel dia. Paham? Nah, beruntung bagi Anda yang hari ini masih sering ditempel sama upline-nya, kembalilah ke jalan yang tepat. Ya. Cukup jangan terlalu lama di tipe peresahnya ya. Anda harus punya dominan tipe-tipe yang lainnya juga di dalam diri Anda. Nah, kita lihat lagi. Butuh waktu ekstra dalam bina hubungan. Nah, barusan saya bilang. Untuk tipe seperti ini perlu waktu yang lebih panjang. Tipe politikus. Cara closing langsung, mainkan ego. Udah paling gampang. Pak, Bapak satu-satunya di kantor ini yang belum tahu bisnis ini, Pak. Kalau Bapak masuk duluan, semua satu kantor ini adalah under bisnisnya Bapak. Orang seperti ini cukup diomong seperti itu, kita kasih bukti, ini loh tanah kaplingnya kosong, Pak. Sebentar saya mau turun ke lantai 1, itu tadi adminnya Bapak juga tertarik. Kan gak lucu kalau admin Bapak yang di atasnya Bapak kan? Nah, orang seperti ini paling gampang mainkan ego, ngerti? Langsung tawarkan posisi. Dan buat kesan terburu-buru. Pak, gak bisa nunda lama Pak. Orang di bawah ini itu sudah mau join jam 2 siang tadi. Nanti. Ini jam 11 sudah Pak. Bapak gak cepat. Amsyong. Ketinggalan Pak. Makanya semakin dia terburu-buru semakin cepat. Ya. Nah. Kalau misalnya dia tidak join, apa yang Anda harus lakukan? Bangun hubungan khusus. Bedah daftar namanya. Setelah itu Anda bisa masuk lewat orang-orang yang terdekat dengan dia. Mungkin bukan dia yang join. Tapi kalau Anda bisa masuk ke lingkungannya, saya pernah ada satu member seperti ini. Saya datang dengan dia ternyata tidak gabung selama 1 tahun. Tapi setiap kali dia pergi golf, dia pergi ke acara-acara besar, saya diundang Bapak Ibu. Sudah kayak teman baik. Nah, setelah saya datang ke acaranya, akhirnya saya tahu teman-teman dekatnya ini siapa. Akhirnya saya berkenalan, saya minta kontak number. Teman-temannya saya coba bangun hubungan lagi, temannya join. Mau join. Nah, sebelum temannya mau join, saya ngomong ke dia, Pak, itu si Pak Bagus, kemarin ngomong dia tertarik dengan bisnis ini loh. Saya bilang, Bapak orang pertama yang tahu bisnis ini loh. Nah, kalau Bapak gabung, sudah pasti kalian kerja sama TikTok nih. Dia mau join? Ya sudah, saya duluan. Biasanya kayak gitu. Anda masuk lewat temannya, biasanya gengsinya main. Betul? Ada kejadian seperti ini? Kita lihat lagi. Dan dengan tipe orang seperti ini, ingat ini daftar namanya semua rata-rata bagus. Ini pasti level high ke atas. Nah makanya Anda harus pinter-pinter minta daftar namanya, Anda yang kerjakan tidak apa-apa. Oke? Anda yang kerjakan tidak ada masalah. Tapi jual posturnya dia untuk bisa closing. Oke? Nah, tipe yang terakhir. Intinya jangan bertele-tele, to the point. Dengan orang seperti ini jangan sembunyikan sesuatu. Jangan bilang bonus Anda 100 juta kalau masih 10 juta. Begitu dia tahu, matilah Anda. Sekali Anda bohongin dia, bubar selamanya. Orang ini sangat utamakan yang namanya respect. Dan ketika menceritakan sebuah bisnis atau segala sesuatu, jangan overclaim. Terlalu overclaim, dia tambah curiga dengan Anda. Kalau dia sampai tahu datanya tidak valid, dia tidak akan kontak Anda dan biasanya di delcon kontaknya Anda, Bapak Ibu. Ya. Nah, sama, kalaupun tidak bisa closing, ingat, poin dari semua tipe ini, Anda harus berkawan. Karena dengan berkawan ini kita tidak tahu orang itu bisa muncul minat kembali atau dia buka daftar nama terbaik bisa diberikan kepada Anda loh. Paham? Nah, di sini kita lihat. Dan orang seperti ini paling suka apa? Kado. Makanya kalau Anda ketemu dengan tipe seperti ini, hal sepele. Ingat aja tanggal lahirnya. Ingat aja tanggal pernikahannya, jangan tanggal perceraiannya. Ingat tanggal pernikahannya, Anda kirim kado. Saya beberapa kali bina hubungan dengan member yang sudah lama tidak aktif sekalipun, tiba-tiba kirim kado ulang tahun, tiba-tiba kirim kado Idul Fitri, tiba-tiba sekarang jalan. Gara-gara perhatian khusus Bapak Ibu. Loh iya,
Ini benar. Hal sepele tapi dampaknya bisa jangka panjang bagus, ya. Nah, dan orang ini biasanya punya hobi tertentu. Ikuti saja hobinya. Kalau dia hobi suka main golf, Anda sesekali ikut. Kalau dia suka main biliar, Anda sesekali ikut. Kalau dia hobi tembak bebek, Anda hati-hati. Kalau dia lagi kondisi lagi kesal, Anda yang ditembak, Bapak Ibu. Nah, poin terakhir dari saya, Bapak Ibu, sebelum saya tutup. Hal-hal yang harus Anda hindari ketika mau melakukan closing. Ingat, jangan sungkan. Banyak hari ini member mungkin mau closing di tempat sebenarnya bisa, tapi karena dia tidak pede alias dia sungkan untuk bisa tarik 20 jutanya, akhirnya ludes. Jangan sungkan. Kalau Anda berani closing dia bergabung di paket pro, ingat, berarti hidupnya dia di tangan Anda loh. Tugasnya Anda adalah mensukseskan dia yang pertama kalinya, setuju? Kalau mindset Anda seperti Pak Febrian kemarin bilang, ingin membantu orang, harusnya Anda tidak sungkan. Tapi kalau Anda mau manfaatkan orang lain untuk balik modal masuk kantong, nah biasanya takut closing. Setuju? Nah. Dan kalau cerita dengan dia, jangan terlalu kaku, jangan terlalu MLM. Bicara itu jangan terlalu kaku. Kalau terlalu MLM, orang juga muntah, Bapak Ibu. Setiap kali ketemu dia, Anda cerita Bill Gates. Setiap kali ketemu dia, Anda bicara tentang perbandingan bonus dan segala macam. Orang butek juga, Bapak Ibu. Sesekali cerita tentang family ya. Nah, jangan terlalu sombong atau sok tahu. Kalau Anda memang tidak tahu, ya ngomong udah tahu. Kalau tahu, ya kasih tahu. Jangan terlalu overclaim. Jangan fokus hanya bicara soal duit. Ya, karena tidak semua orang bisa bergerak dengan kita bicara duit aja loh. Tapi bisa juga dengan bicara tentang familinya, kehidupan rumah tangganya, bla bla bla. Itu yang membuat kita bisa berhubungan baik dengan dia. Ya. Jangan menjanjikan hal-hal yang manis-manis saja. Nah, ini yang paling bahaya. Kamu join sekarang, nanti aku kasih lemparan banyak loh. Lempar batu. Join 1 tahun dan nambah-nambah lisensinya. Akhirnya kecewa. Yang salah siapa? Anda terlalu banyak menjanjikan palsu. Betul? Jangan menjanjikan hal-hal yang sebenarnya Anda tidak bisa berikan. Betul? Kalau Anda menjanjikan akan segera membantu dia, tunjukkan Anda bantu dia. Jangan Anda dibantu. Oke? Jangan menjelek-jelekan profesi orang lain. Ya, seperti tadi yang saya sudah bilang. Hindari urusan pribadi di luar bisnis. Nah, ini yang paling bahaya. Ini faktor penghancur di dalam bisnis Anda. Hal kecil tapi dampak gede. Suka pinjam-meminjam duit, ini kelihatan sepele. Tapi jangka panjang, banyak saya punya member gara-gara terjerat di kasus ini, hilang semua. Duit tidak seberapa. Tapi ingat prinsip, kalau Anda mau kasih pinjam, pasrahkan dulu ini uang hilang. Kalau Anda tidak siap ini hilang, jangan kasih pinjam. Be a professional. Karena pinjam-meminjam duit ini paling danger. Makanya saya dengan Pak Adi tidak pernah pinjam-pinjaman duit. Kalau saya tidak ada, saya minta aja. Daripada hilang trust, betul? Beri tepuk tangan untuk Anda semua.